Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Kesempatan yang luar biasa ini kita akan gunakan untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa terasa kita sudah masuk pelajaran yang ke-11 dengan judul Orang Kristen dan Pekerjaan. Saudaraku, sebelum kita lanjut, saya mau ajak kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan pekabaran firman saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, kita akan membahas tentang orang Kristen dan pekerjaan. Namun sebelumnya mari kita lihat ayat tema. Ayat temanya diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ada jaminan yang sungguh luar biasa bagi kita. Tatkala kita bekerja dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, maka jerih payah kita tidak sia-sia. Mengapa? Karena kita sedang melaksanakan pekerjaan Tuhan. Itu bukan pekerjaan kita. Apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, ternyata itu adalah pekerjaan Tuhan. Oke, mari coba kita lihat sejenak. Ketika dunia ini diciptakan, walaupun pada awalnya konsep umum menyatakan bahwa pekerjaan itu nanti muncul ketika manusia dikutuk. Pada akhirnya, karena konsekuensi daripada dosa, manusia harus berjerih lelah untuk mencari nafkah. Tapi sebenarnya saudaraku, bukan seperti itu. Mengapa? Karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 memberikan informasi kepada kita bahwa bekerja bukanlah sebuah kutukan. Bekerja bukanlah akibat daripada dosa, tapi pekerjaan sudah ditetapkan Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi, ketika kita bekerja, kita harus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus bekerja untuk kehormatan nama Tuhan. Kita harus melatih dan memperkuat keterampilan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, sehingga ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari kita coba lihat satu persatu. Ada pelajaran-pelajaran penting yang kiranya ini boleh menuntun kita kepada konsep yang benar tentang pekerjaan itu sendiri. Oke, sebelumnya saya ingin bacakan dalam kutipan dari buku The Adventist Home, chapter 3 halaman 27. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kepada Adam diberikan pekerjaan merawat taman. Sang pencipta tahu bahwa Adam tidak bisa bahagia tanpa pekerjaan. Keindahan taman membuatnya senang, tetapi ini belum cukup. Ia harus bekerja keras untuk menggunakan organ-organ tubuh yang menakjubkan. Seandainya kebahagiaan terdiri dari tidak melakukan apa-apa, manusia dalam keadaan suci, tidak bersalah, akan tetap menganggur. Tetapi Allah menciptakan manusia. Sekali, Allah menciptakan manusia. Dia tahu apa yang akan menjadi kebahagiaan dari ciptaannya itu. Dan tidak lama setelah Allah menciptakan manusia, Allah juga menetapkan pekerjaan kepada manusia. Luar biasa, sungguh indah apa yang dinyatakan dalam tulisan ini. Allah sudah menetapkan pekerjaan ketika menciptakan manusia. Poin pertama yang akan kita pelajari ialah berbagai sisi pekerjaan. Di dalam buku Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-13 berkata, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Pemberian Allah, jerih payah, pekerjaan adalah pemberian Allah. Adalah karunia Allah yang terbaik bagi saya dan saudara. Jadi kita jangan salah konsep. Oh, pekerjaan itu ada, kita harus berjerih lelah oleh karena kutukan dosa. Tidak sebenarnya. Ini adalah pemberian Allah yang terbaik bagi saya dan saudara. Saudaraku,
kita biasanya mungkin menjawab pertanyaan, apa yang Anda lakukan? Oh, dengan menjelaskan apa yang kita kerjakan, kita mulai katakan, oh saya ini seorang petani, saya ini adalah seorang pegawai negeri, saya seorang tukang ojek, saya seorang pembuat roti, saya hanya pengurus rumah tangga, ibu rumah tangga biasa. Oh, saya adalah pengacara, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, poin pertama yang saya ingin tekankan di sini ialah, bagi sebagian orang, pekerjaan mereka hanyalah untuk mencari nafkah. Jadi ada konsep yang menyatakan bahwa pekerjaan mereka hanyalah untuk mencari nafkah. Kemudian yang kedua, ada orang lain yang katakan bahwa pekerjaan mereka adalah panggilan mereka, atau kesempatan untuk menggunakan keterampilan mereka dengan cara yang lebih bermanfaat, lebih bermakna bagi orang lain. Saudaraku, dari dua konsep ini, di mana posisi Anda? Apakah saudara merasa bahwa pekerjaan adalah panggilan yang dipercayakan Tuhan kepada Anda? Apapun itu. Tugas penting dalam dunia pendidikan adalah membantu siswa untuk bisa mengetahui apa yang akan terjadi nanti untuk mereka ke depan. Dan kita boleh analisa kira-kira profesi apa yang paling cocok untuk mereka nanti sesuai dengan keahlian ketika mereka mulai bertumbuh dan mengembangkan potensi mereka. Bagi orang Kristen, bekerja itu lebih dari sekedar pekerjaan. Itu adalah cara untuk bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan dan bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi dunia dan untuk bersaksi tentang kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa dalam perjalanan iman kita. Jadi saudaraku, bagi kita pekerjaan itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi adalah panggilan yang mulia yang Tuhan berikan bagi kita. Jika seandainya kita diberikan tanggung jawab yang besar, ini adalah pekerjaan yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian, poin selanjutnya itu pekerjaan dan pemeliharaan. Dalam buku Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudara, kita akan menuju ke sana semua. Dan Salomo sudah mengingatkan kepada kita. Segala sesuatu yang kita jumpai untuk kita kerjakan, mari kita kerjakan saat ini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan segenap hati. Dalam Alkitab, pekerjaan ini dihubungkan dengan organ yang satu ini, tangan. Selalu dihubungkan dengan tangan. Sebenarnya, tangan ini juga kita gunakan di dalam berbagai macam cara untuk karya-karya intelektual. Karena itu saudaraku, luar biasa Tuhan kita, luar biasa Allah kita. Dia ciptakan bagian-bagian tubuh kita untuk menopang pekerjaan, termasuk tangan kita. Saudaraku, mari kita coba lihat beberapa hal penting yang paling tidak boleh mengarah kepada tindakan nyata yang kita lakukan dengan organ tubuh kita, apakah tangan kita atau tindakan pekerjaan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan sudah memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita mampu untuk melaksanakan pekerjaan kita. Orang malas, mereka terganggu dengan pekerjaan. Kalau diberikan pekerjaan, mereka akan merasa itu sebagai satu beban. Kita harus bekerja sesuai dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kadang-kala kita merasa bahwa kita kuat, kita mampu melakukan ini, dan ini. Kita lupa bahwa Tuhan juga memberikan kita waktu di mana kita boleh gunakan sebaik-baiknya, atur sebaik-baiknya, sehingga tenaga, kekuatan yang kita curahkan untuk pekerjaan itu cukup. Ingat, kita juga harus menghindari pekerjaan yang mungkin bisa mengarahkan kita kepada dosa. Hati-hati juga, karena ternyata sekalipun kita dapatkan pekerjaan, tapi kalau itu kemudian membawa kita kepada dosa, sebaiknya kita tinggalkan pekerjaan itu. Pekerjaan juga
akan berikan kesempatan kepada kita untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Karena itu, pekerjaan adalah kewajiban moral kita kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudaraku. Sebagai anak Tuhan, Tuhan menghendaki supaya pekerjaan apapun yang kita tekuni itu harus menjadi berkat. Makanya dituliskan di sini sebagai pemelihara. Ya, pemelihara. Artinya dengan kita menggunakan semua karunia yang ada pada kita, talenta yang ada pada kita, kita jadi berkat bagi orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Kita menjaga mereka, membuat mereka dalam keadaan cukup. Karena itu saudaraku, mari kita jadi berkat dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Kemudian poin selanjutnya, pekerjaan dan kesempurnaan. Di dalam Keluaran pasal 36 ayat 8, bagian A. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Saudara, ayat ini mengindikasikan bahwa ada pekerjaan sang ahli. Ingat, pekerjaan sang ahli. Tuhan mempercayakan karunia-karunia yang berbeda. Tidak heran kalau Anda melihat pekerjaan di Ka'bah, ada orang-orang khusus yang punya karunia khusus untuk membentuk, membuat Ka'bah. Bahkan alat-alat yang digunakan di dalam Ka'bah. Dan Allah sudah merencanakan pembangunan tenda ini Ka'bah yang knockdown, bisa pindah-pindah, untuk Allah boleh bertemu dengan orang-orang Israel. Dia tidak akan senang dengan apapun kecuali pekerjaan yang luar biasa yang dianugerahkan kepada orang-orang yang luar biasa. Dia karuniakan hikmat khusus kepada, katakanlah, Bezalel untuk bisa membuat perkakas-perkakas suci. Ini luar biasa. Tuhan juga mengisi orang-orang dengan keterampilan yang mungkin tanpa kita duga. Sehingga dengan keterampilan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa mengajar orang lain. Ini semua saudaraku menunjukkan bahwa Tuhan sangat suka dengan pekerjaan yang Dia berikan kepada kita. Karena tujuannya ialah Dia ingin supaya kita melakukan pekerjaan itu untuk menjadi manfaat yang besar bagi orang lain, bahkan bagi siapapun yang kita jumpai. Dalam buku Pena Inspirasi berkata, sentuhan terampil dari seorang dokter, kekuatannya atas saraf dan otot, pengetahuannya tentang organisme tubuh yang halus adalah kebijaksanaan, kekuatan ilahi untuk digunakan demi penderitaan. Keterampilan yang digunakan tukang kayu menggunakan palu, kekuatan yang digunakan pandai besi untuk membuat cincin landasan, itu semua berasal dari Tuhan. Ya, ternyata Tuhan anugerahkan kita bermacam-macam karunia untuk menolong orang, menjadi berkat bagi orang lain. Sekarang mari kita lihat pekerjaan dan kerohanian. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kadang-kala kita salah di dalam menetapkan pekerjaan kita. Saya katakan salah oleh karena fokus kita untuk melakukan pekerjaan kita supaya keinginan kita boleh tercapai. Kita lupa bahwa ternyata pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan. Apapun yang katanya kita kerjakan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Dengan kata lain, kita sedang melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita ini adalah ciptaan dari Tuhan secara khusus. Bahkan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan, kita ciptaan baru. Dan ini harus tercermin dalam semua aspek dalam kehidupan kita, termasuk di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Iman tidak bisa dikesampingkan saat kita bekerja. Saat ini kita
bahas sedikit tentang iman dan pekerjaan. Buah roh dalam diri kita akan membantu kita melakukan pekerjaan kita dengan rajin. Dan bahkan kita mampu memperlakukan setiap orang dengan kebaikan, dengan rasa hormat sesuai dengan buah-buah roh. Kemudian orang-orang di sekitar kita akan melihat sesuatu yang istimewa dalam cara kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Dan ini akan menjadi kesempatan yang besar bagi kita untuk membagikan iman yang ada pada kita. Oh saudaraku, ternyata apapun pekerjaan kita, kita perlu bagikan iman kita kepada mereka. Makanya Nyonya Mai banyak menulis sehubungan dengan tugas tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Apapun itu, kita mau buat rumah makan, mau buka rumah sakit, ingatlah bahwa tujuan akhirnya ialah untuk menyelamatkan setiap orang yang datang di tempat di mana kita berbisnis. Mereka boleh pulang membawa berkat. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan terlebih mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Di dalam buku Christ Object Lesson, chapter 25 halaman 349, pena inspirasi berkata, agama dan bisnis bukanlah dua hal yang terpisah. Kedua hal ini adalah satu. Agama Alkitab harus terjalin dengan semua yang kita lakukan atau yang kita katakan. Karena agen ilahi dan manusia digabungkan dalam pencapaian jasmani dan rohani. Mereka harus disatukan dalam semua pekerjaan manusia. Dalam pekerjaan mekanik, dalam pekerjaan pertanian, dalam perusahaan, dalam perdagangan, dalam ilmiah. Harus ada kerjasama dalam segala hal. Yang dalam hal ini mungkin adalah kegiatan-kegiatan yang berbeda yang dilakukan oleh yang menamakan diri orang-orang Kristen. Tapi semuanya itu satu. Kita harus jadikan agama Alkitab terjalin dengan semua pekerjaan kita. Dengan kata lain, semua boleh terintegrasi dengan iman. Apapun itu pekerjaan yang kita sedang tekuni, kita harus sisihkan iman terlebih dahulu. Kemudian, poin selanjutnya, pekerjaan dan penata layanan. Ini menarik saudaraku. Oleh karena berbicara tentang penata layanan itu berarti kita sedang berbicara tentang sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita atur. Kita hanyalah manajer, bukan pemilik. Pemilik adalah Allah. Kadang-kala kita bicara tentang penata layanan hanya terfokus kepada satu poin penting saja. Kita lupa dengan poin-poin penting yang lainnya yang sangat berhubungan erat dengan penata layanan itu sendiri. Oke, di dalam buku Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 24 berkata, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi semua itu dari tangan Allah. Tidak bisa kita pungkiri, segala sesuatu berasal dari Allah. Orang-orang Kristen, ingat, dipanggil untuk menjadi penata layanan yang baik dalam semua aspek kehidupan. Salah satunya ialah pertarakan. Saya katakan pertarakan adalah salah satu kunci. Pertarakan itu berhubungan dengan bagaimana kita mengendalikan segala sesuatu. Bukan hanya mengendalikan selera, tapi mengendalikan apa saja yang Tuhan percayakan untuk kita tata, untuk kita atur. Tidak peduli saudaraku, dalam situasi apapun, bahkan situasi yang sangat sulit yang kita hadapi saat ini, pekerjaan harus selalu menjadi prioritas yang tepat dalam hidup kita. Harus ada keseimbangan yang sehat antara pekerjaan, keluarga, kehidupan spiritual, dan waktu luang. Jangan hanya jadi workaholic, fokus kepada pekerjaan, lupa dengan keluarga, lupa dengan kehidupan spiritual. Tidak ada waktu luang lagi untuk keluarga. Penting untuk diingat bahwa Tuhan harus hadir dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir di sana, maka kita akan tata, kita akan atur sedemikian rupa. Apakah kita akan atur waktu kita, harta benda kita,
kesempatan-kesempatan kita, talenta-talenta kita akan atur semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena ingat, kerja jangan sampai menjadi berhala. Itu juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spiritual. Pekerjaan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan spiritual kita. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terganggu oleh karena, oh saya punya pekerjaan, atau saya punya kerabat, saudara. Karena saya punya waktu luang sudah dikhususkan untuk ini, waktu Tuhan kita lupakan. Saudaraku, mari kita seimbangkan segala sesuatu dengan datang kepada Tuhan, dengan melihat dari sisi yang benar tentang penata layanan. Penata layanan sedang mengarahkan kepada keteraturan, keseimbangan dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita, waktu dan kesempatan, dan lain-lain sebagainya, harus kita buat secara seimbang untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pena Inspirasi berkata dalam buku Christ Object Lesson chapter 25 halaman 346, apapun pekerjaan yang kita lakukan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak bermalas-malasan dalam berbisnis. Kita harus bersemangat dalam melayani Tuhan. Apapun yang ditemukan tanganmu untuk dilakukan, lakukanlah dengan kekuatanmu. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita pahala nanti tatkala Dia datang kedua kali. Karena itu mari kita melayani Kristus dengan segenap hati. Karena kita sedang melakukan tugas yang besar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, tatkala kita kembali diingatkan tentang tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kita, apapun itu harus selalu menjadi berkat. Karena ingat, ternyata pekerjaan ini bukan sebagai kutuk bagi kita, tapi sebagai berkat. Karena Anda boleh lihat ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan mempercayakan pekerjaan untuk mengelola taman, untuk menjaga taman ini. Saudaraku, saya percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Kita bisa mengatur semua pekerjaan kita, apapun profesi kita, dengan sebaik-baiknya, dengan mengutamakan Tuhan dan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terangi pikiran kami, agar kami boleh memaknai pekabaran yang sudah kami pelajari saat ini. Dengan pelajaran ini, kami akan dimotivasi untuk terus bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami mau lakukan seperti kami mau lakukan untuk Tuhan. Oh Bapa di sorga, berkati anak-anak Tuhan, biarlah mereka tetap dimotivasi untuk tetap dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam tugas pekerjaan mereka. Bahkan mereka akan fokus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Hamba berdoa mohon berkat. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang lewat tugas pekerjaan yang kita kerjakan. Apapun itu.